Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu analisis laporan keuangan dari UMKM Sigaling Ginggas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Neni Krista Siombing dan rekan saya. Perkenalkan saya Febrinda Regina Sitio dan rekan saya. Perkenalkan saya Muhammad Riki Lubis dan rekan saya. Saya Duma Huta Gaul dan teman saya. Saya Rati M. Situngkir. Baik, sistematika pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, identitas perusahaan. Yang kedua, nama-nama akun yang muncul. Yang ketiga, saldo awal. Yang keempat, daftar customer dan supplier. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan laba rugi. Dan yang ketujuh, neraca saldo akhir. Di sini ada identitas perusahaan, di mana nama usaha yang kami akan analisis laporan keuangannya, yaitu Sigaling Ginggas, dengan alamat Jalan Farel Pasaribu nomor 70 Pematang Siantar, dan nomor telepon 0853 70 40 dan 0802. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Duma. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu nama-nama akun yang muncul dalam Sigaling Ginggas. Yang pertama yaitu nomor akun 1100 yaitu akun kas. Yang kedua 1210 persediaan barang dagang. Yang ketiga 2110 bangunan. Yang keempat 2120 kendaraan yang berbentuk becak barang. Yang kelima yaitu 2130 tabung gas. Yang keenam 1100 utang bank. Yang ketiga 1000 modal pemilik. Yang ketujuh nomor akun 5000 HPP. Yang ke-8 6100 beban LAT. Yang ke-9 6200 beban gaji. Yang ke-10 1300 beban BBM. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Febri. Baik, saya akan menjelaskan tentang saldo awal, yaitu kas pada debit sebesar Rp43.850.000, persediaan barang dagang pada debit sebesar Rp7.850.000, bangunan pada debit sebesar Rp15 juta, kendaraan berupa becak barang sebesar Rp10 juta, tabung gas pada debit sebesar Rp52.500.000, utang bank pada kredit sebesar Rp50 juta, modal pemilik pada kredit sebesar Rp77.500.000, pendapatan pada kredit sebesar Rp23.500.000, HPP pada debit sebesar Rp20.500.000, beban LAT pada debit sebesar Rp400.000, beban gaji pada debit sebesar Rp750.000, beban BBM pada debit sebesar Rp150.000, dengan total debit sebesar Rp151 juta dan kredit sebesar Rp151 juta. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Riki. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang daftar nama customer dan supplier pada usaha Sigaling Ginggas, Jalan Farel Pasaribu nomor 70 Pematang Siantar. Yang pertama yaitu Bandung Jaya sebagai customer, yang kedua OPES sebagai customer, yang ketiga Pasit Kisah 88 sebagai customer, yang keempat yaitu PT Aneka Gas Industri sebagai sebagai supplier. Yang kelima yaitu Toko Sirat sebagai customer. Yang keenam yaitu Warung Ata Utu sebagai customer. Yang keenam yaitu Warung Sihombing sebagai customer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Rati. Baiklah, untuk laporan laba rugi, yang pertama ada akun penjualan gas di sebelah kredit sebesar Rp27.284.000. Penjualannya itu
Rp27.284.000. Untuk HPP-nya sebesar Rp23.870.000 dan menghasilkan laba kotor sebesar Rp3.414.000. Beban-beban yang ada yaitu yang pertama beban LAT sebesar Rp800.000, beban gaji sebesar Rp1.500.000, beban BBM sebesar Rp300.000. Total dari beban keseluruhan adalah Rp2.600.000 dan laba bersihnya adalah Rp814.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan saya bawakan mengenai neraca atau balance sheet. Di mana di sini pada akun aset lancar, yaitu terdapat kas besar Rp50.933.000, piutang dagang sebesar Rp832.000, persediaan barang dagang sebesar Rp123.000, hingga total aset lancarnya yaitu Rp51.888.000. Kemudian aset tetapnya yaitu bangunan sebesar Rp15 juta, kendaraan berupa becak barang yaitu Rp10 juta. Kemudian tabung gasnya Rp52.500.000 dan total aset tetapnya yaitu Rp77.500.000. Sehingga total aset yaitu aset lancar dan aset tetapnya yaitu Rp129.388.000. Kemudian yang kewajiban, di mana di sini ada utang jangka panjang, yaitu utang bank sebesar 50 juta. Sehingga total net asetnya di mana yaitu aset dikurangi dengan kewajiban itu sebesar Rp79.388.000. Kemudian equity, di mana modal pemiliknya yaitu Rp77.500.000 dan current year earning-nya sebesar Rp1.888.000, sehingga total equity-nya Rp79.388.000. Yang selanjutnya neraca saldo akhir atau trial balance-nya itu pada kas di debit ini untuk bulan November yaitu Rp7.083.000 dan mempengaruhi pada saldo awalnya sehingga totalnya sebesar Rp50.933.000. Kemudian piutang dagangnya pada bulan November sebesar Rp832.000. Dan selanjutnya mempengaruhi pada dari saldo awalnya sehingga piutang dagangnya sebesar Rp832.000. Persediaan barang dagang di kredit Rp7.727.000 dan mempengaruhi dari saldo awal sehingga persediaan barang dagangnya sebesar Rp123.000. Bangunan yaitu sebesar 15 juta, kendaraan yang berupa becak barang yaitu sebesar Rp10 juta, tabung gas yaitu sebesar Rp52.500. Kemudian utang banknya di kredit 50 juta, modal pemiliknya ini merupakan modal awal yaitu Rp77.500.000. Kemudian penjualan gas pada bulan November yaitu Rp12.240.000 dan mempengaruhi dari saldo awalnya itu sebesar Rp35.740.000. HPP-nya pada bulan November sebesar Rp10.902.000 dan dari saldo awalnya sehingga jadi Rp31.402.000. Kemudian beban LAT pada bulan November sebesar Rp300.000 dan jika ditambah dengan saldo awal menjadi sebesar Rp700.000. Beban gaji pada bulan November sebesar Rp750.000 dan ditambah dengan saldo awal menjadi Rp1.500.000. Beban BBM pada bulan November sebesar Rp100.000 dan ditambah dengan saldo awal menjadi Rp250.000. Sehingga total dari neraca saldo akhirnya yaitu Rp163.240.000.
Kemudian analisis laporan keuangan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama itu, apakah perusahaan ini sehat atau masih perlu inovasi? Yang kedua, apakah pangkalan gas ini liquid atau tidak? Yang ketiga, apakah perusahaan ini bisa maju atau tidak? Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Ratih. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Menurut Harjito dan Martono, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Menurut Munawir, tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan ini biasanya digunakan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Analisa rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Yang kedua itu rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Dalam laporan keuangan dapat kita lihat profit atau keuntungan dari Sigalinggi Gas adalah sebesar Rp814.000. Yang pertama, ada rasio profit margin. Untuk mencari rasio profit margin digunakan rumus laba bersih dibagi penjualan. Dengan laba bersih sebesar 814.000 dan penjualan sebesar 27.284.000. Maka rasio profit margin adalah Rp814.000 dibagi Rp27.284.000. Maka menghasilkan 0,029 atau 2,9%. Artinya, setiap Rp1 dari penjualan yang dihasilkan menghasilkan laba bersih 0,029 dan sisanya untuk menutupi HPP dan biaya produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Riki. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat pembelian aset atau return on asset. Tingkat pembelian aset sama dengan laba bersih dibagi total aset dengan laba bersih sebesar Rp814.000 dan total asetnya sebesar Rp129.388.000. Maka tingkat pengembalian aset sama dengan Rp814.000 dibagi Rp129.388.000. Maka hasil yang didapat ialah 0,006 atau 0,6%. Apabila ditinjau dari peraturan yang sudah ada, nilai standar return on asset yang baik yaitu harus di atas nilai 5,98%. Jika nilai tersebut di atas 5,9%, berarti nilai return on asset dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai return on asset berada di bawah 5,98%, berarti nilai return on asset tersebut dapat dikatakan tidak baik. Jika dilihat dari penelitian yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa return on asset tidak dapat dikatakan baik karena hasil tersebut di bawah 5,98%. Tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity. Tingkat pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dengan laba bersih sebesar Rp814.000 dan ekuitas sebesar Rp79.388.000. Tingkat pengembalian ekuitas sama dengan Rp814.000 dibagi dengan Rp79.388.000, maka hasil yang didapatkan sama dengan 0,01 atau 1%. Jika ditinjau dari aturan yang sudah ada, hasil perhitungan return on equity mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian sebaliknya, jika return on equity mendekati 0, berarti perusahaan tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Maka dapat disimpulkan
Dari hasil analisis kami, maka return on equity tidak efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menutup utang jangka pendeknya. Caranya adalah membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Bila aset lancar melebihi dari kewajiban lancar, artinya keuangan perusahaan memiliki kemampuan dalam menutup utang jangka pendeknya. Level likuiditas yang dimiliki perusahaan umumnya digambarkan dengan menggunakan angka tertentu. Angka yang menggambarkan likuiditas tersebut biasanya disebut dengan rasio cepat, rasio lancar, serta rasio kas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Iduma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar, kita dapat menghitungnya dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, di mana telah dijelaskan bahwa AL adalah aset lancar sebesar 51.888.000 dan kewajiban lancar adalah sebesar 50 juta rupiah. Jadi kita dapat menghitung rasio lancarnya yaitu 51.888.000 dibagi dengan 50 juta rupiah dapat dihasilkan yaitu 1,037 atau 103,7%. Current ratio yang ideal yaitu rasio yang dapat diterima sebenarnya bervariasi dan bergantung pada industri di mana perusahaan tersebut bergerak. Namun biasanya angka rasio yang berkisar antara 1,5 hingga 3 dianggap sebagai angka yang sehat. Angka rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa sebuah perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya bila jatuh tempo. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa sebuah perusahaan sedang diambang kebangkrutan, karena perusahaan tersebut mungkin masih memiliki sumber daya lainnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa angka rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dalam kondisi keuangan yang baik. Sebaliknya, angka rasio yang terlalu tinggi juga bisa menunjukkan bahwa suatu perusahaan kurang efektif dalam menggunakan current asset atau pendanaan jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau quick ratio dapat kita hasilkan dengan menghitung aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, di mana telah dijelaskan bahwa AL adalah aset lancar sebesar 51.888.000, KL adalah kewajiban lancar sebesar 50 juta rupiah, persediaan sebesar 123.000 rupiah. Sehingga kita dapat menghitung rasio cepatnya atau quick ratio-nya yaitu 51.888.000 dikurang 123.000 dibagi dengan 50 juta rupiah dapat dihasilkan yaitu 1,035 atau 103,5%. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Febri. Baik, saya akan menjelaskan tentang quick ratio yang ideal. Rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi hutang lancar. Di mana semakin besar rasio ini, maka semakin baik. Angka rasio ini tidaklah harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Namun, jika rasio cepat lebih dari 1 seperti pada Sigalingging Gas ini, maka usaha tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan semua kewajibannya, hanya saja dinilai tidak efisien dalam memanfaatkan aset yang dia miliki. Kesimpulan dari hasil analisis proyek kami ini adalah setelah dilakukan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha Sigalingging Gas tergolong usaha yang sehat, namun usaha ini masih kurang efisien dalam memanfaatkan aset yang dimiliki, di mana current ratio sebesar 100,7
3,7% atau 1,037 dan quick ratio sebesar 103,5% atau 1,035. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, inovasi yang kami tawarkan kepada Sigaling Ginggas ini yang pertama, lebih mendayagunakan seluruh aset yang ada agar semua aset berfungsi dengan baik. Yang kedua itu lebih mendayagunakan modal agar pendapatan yang ada lebih besar dan tingkat pendapatannya juga meningkat. Yang ketiga, lebih membuka diri kepada usaha lain dan menggali informasi mengenai usaha lain dan membandingkan dengan kemampuan usaha sendiri, apakah sudah baik atau masih perlu perbaikan. Baik, sekian presentasi hasil dari proyek kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, lebih dan kurang kami mohon maaf juga. Dengan demikian, saya mohon undur diri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.